Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Bu Nini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kenapa kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Karena kita masih dalam pandemi corona. Kali ini kita akan belajar pembelajaran SD kelas 5 semester 1. Namun sebelum kita mulai, Bu Nini perlu ingatkan ya, kalian harus tetap cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan juga selalu menjaga jarak 1-1,5 meter jika berada di luar ruangan. Hari ini kita akan belajar surat At-Tin. Tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, menulis kalimat-kalimat dalam surat At-Tin. Yang ketiga, kalian bisa menghafal surat At-Tin. Yang keempat, kalian tahu makna surat At-Tin. Yang kelima, kalian bisa mencontoh perilaku yang ada di dalam surat At-Tin. Yang keenam, kalian dapat mengimplementasikan atau menerapkan sikap yang terkandung dalam surat At-Tin. Ayo kita doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Belajar surat At-Tin. Ada yang tahu bagaimana bunyi surat At-Tin? Pasti kalian banyak yang sudah hafal surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surat At-Tin termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena turun di kota Mekah atau turun sebelum Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah. Surat At-Tin turun setelah surat Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama yang berbunyi Wattini wazzaitun. At-Tin sendiri mempunyai arti buah tin. Oke anak-anak, mari kita belajar surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, kalian sudah mendengar bacaan surat At-Tin? Pasti kalian bisa. Sekarang kita membahas per ayatnya. Kita mulai dari ayat pertama. Wattini wazzaitun. Wattini. Alif lam di sini adalah hukum bacaannya al-syamsiah. Kenapa? Karena lamnya tidak terbaca dan ada tasdid di huruf ta. Yang kedua, wattini. Baca panjang, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Disebut dengan mad tabi'i. Berikutnya, wazzaitun. Sama, di sini al-syamsiah. Kata zai disebut dengan bacaan mad layin. Kenapa? Karena ada ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat. Di sini hurufnya huruf za, harokatnya fathah.
Wazaitun. Tun di sini merupakan mad arid lis sukun, yaitu berhenti karena ada waqaf. Wattini wazaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Kalian tahu bagaimana bentuk buah tin dan buah zaitun? Nah, inilah bentuknya. Ada buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun banyak sekali manfaatnya. Kalian bisa baca di buku paket kalian. Ayat kedua, waturi sinin. Watu di sini merupakan bacaan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Si di sini juga mad tabi'i. Nin di sini ada yang tahu mad apa ini? Tadi sudah ada loh ya. Ya, benar. Mad arid lis sukun. Sekarang arti ayat kedua apa? Tahu? Ya. Dan demi Gunung Sinai. Tahu Gunung Sinai? Gunung Sinai adalah gunung di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai rasul. Wahyu Nabi Musa yaitu berupa Taurat. Ayat berikutnya, wahadal baladil amin. Kita bahas, di sini dibaca panjang karena mad tabi'i. Al-baladi di sini membacanya alnya dibaca ada sukunnya, itu adalah al-qamariyah. Yang berikutnya al-amin juga termasuk bacaan al-qamariyah. Amin apa tadi? Ya, mad arid lis sukun. Artinya adalah dan demi negeri Mekah yang aman ini. Negeri Mekah, tahu? Ya, yang untuk orang haji itu. Nah, besok kalau haji kalian pasti ke sana ya. Amin, kita bareng-bareng ke sana. Negeri Mekah ini disebut negeri yang paling aman di dalam Al-Quran. Karena di sana akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Negeri Mekah ini juga disebut dengan Ummul Qura yang artinya tanah yang aman. Siapa yang tahu yang pertama kali membuka negeri Mekah ini? Ya, Siti Saroh. Sudah tahu kan? Pernah saya ceritakan? Yang membangun adalah Nabi Ibrahim dan Ismail anaknya. Ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, kenapa dibaca qad? Kok enggak biasa aja? Itu karena qalqalah sugro. Huruf qalqalah yaitu yang berupa dal mati karena sukun. Mati asli ya. Khalaq. Qalqalah. Lagi qalqalah sugro. Masih ingat kan huruf qalqalah? Qaf, to, ba, jim, dal. Jika matinya karena sukun, maka disebut qalqalah sugro. Jika matinya karena waqaf, maka disebut qalqalah kubro. Al-insan tadi seperti tadi ya, al-qamariyah. Sama to bi. Fi ahsani taqwim. Fi di sini disebut bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat. Yaitu panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Wim di sini mad arid lis sukun. Takwim ada lagi yang ketiga ya, ini bacaan qalqalah sugro. Arti ayat ini adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling baik. Karena apa? Karena mereka mempunyai akal pikiran. Kita punya jasmani, rohani, hati, dan juga nafsu. Ada yang tanya, Bu, malaikat kan lebih bagus. Bisa tidak terlihat? Ya, tetapi malaikat tidak punya nafsu. Bahkan kita lebih bagus dari jin, setan yang bisa menghilang ya. Tapi kita tetap lebih bagus.
Karena kita punya hati, kita punya pikiran, ya kan? Ayat berikutnya. Summa radadnahu asfala safilin. Summa dibaca berdengung karena merupakan bacaan gunah musyaddadah. Ketika ada mem tasdid atau non tasdid maka wajib dibaca dengung, gunah musyaddadah. Dal sukun dad adalah bacaan qalqalah sugro. Nah, panjang 2 harokat apa itu? Mad tabi'i. Safilin sama mad tabi'i. Yang terakhir apa ini? Mad arid lis sukun. Summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, paling bagus, paling indah yang pernah diciptakan Allah. Tetapi kemudian Allah mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Bahkan lebih rendah dari binatang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka berbuat hal-hal yang buruk. Menyekutukan Allah, tidak mau berbuat baik. Ya kan? Membangkang pada orang tua. Nah, tempat serendah-rendahnya adalah neraka. Ayat berikutnya. Illalladzina amanu wa'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Alladzi di sini al-qamariyah. Di matobi'i amanu ini mat badal. Ketika ada huruf mat ada 2, maka itu disebut mad badal. As-solihati asyamsiyah. Falahum mim sukun bertemu alif disebut bacaan idhar syafawi, harus jelas. Falahum ajrun, enggak boleh falahum, enggak boleh falahum ajrun, harus jelas. Berikutnya tanwin bertemu goin, idhar halqi, itu juga harus jelas. Apa huruf idhar halqi? Hamzah, ha, ho, ain, goin. Ajrun, goiru. Nah, yang terakhir mad arid li sukun mamnun karena waqaf. Artinya illalladzina amanu wa'amilus solihati falahum ajrun goiru mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Tadi di ayat yang sebelumnya manusia dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Dijawab ayat ini bahwa mereka akan mendapat pahala terus-menerus karena berbuat baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh berbuat baik, membantu orang lain, kita sholat berjamaah, infak dan sedekah, menjenguk teman yang sakit, membantu ibu, dan lain sebagainya. Ayat yang berikutnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ma di sini matobi'i, pinter, bidin. Sudah tahu tadi apa? Asyamsiyah karena lamnya tidak terbaca. Din mad arid lis sukun. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Sudah diberitahu Allah ada keterangan tanda-tanda. Apakah masih tidak percaya jika nanti kita akan menghadapi hari pembalasan? Apa itu hari pembalasan? Hari kiamat. Nanti kita akan dibalas oleh Allah apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Ada yang tidak percaya? Harus percaya. Ayat berikutnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah di sini dibaca tebal kan, tafhim ya. Hakimin mad tabi'i. Ini mad arid lis sukun. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Hanya Allah lah hakim yang paling adil. Bu, saya akan bayar 1 miliar bu biar masuk surga. Bisa? Tidak bisa.
kecil apapun perbuatan kamu pasti akan dibalas oleh Allah. Baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Bukankah kita selalu diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid? Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang surat At-Tin hari ini. Tugas kalian, tulislah hukum bacaan yang ada pada surat At-Tin pada buku tulismu dan praktekkan cara membaca At-Tin yang benar. Kita baca doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.